Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan data pengendara sepeda motor yang telah kami terima dari lebih dari 50 responder. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nova Triana Dea, dengan NIM C0 B0221012. Saya Andri Bastian dengan NIM C0B0220111. Dan saya sendiri Tembus Pasar Ibu dengan NIM C0BO220102. Dengan NIM C0B0222013. Dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SE MM. Pada tahun 2022, jumlah kendaraan di Indonesia mencapai 148.212.865 menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Sedangkan jumlah kendaraan pribadi di Indonesia yang masih didominasi kendaraan berjenis sepeda motor dengan angka yang sangat tinggi, yaitu 125.267.349 unit. Awal mula sepeda motor hadir di Indonesia sejak tahun 1893 dan orang pertama yang memiliki sepeda motor adalah John E. Potter, masinis pertama di pabrik gula Ombel, Probolinggo, Jawa Timur. Data yang kami terima dari 50 responder akan disampaikan oleh Saudara Tomus Pasaribu, silahkan. Baik, usia respondersnya yang pertama 15 sampai 20 sama dengan 42%. Yang kedua 21 sampai 25 sama dengan 20%. Yang ketiga 26 sampai 30 sama dengan 18%. Yang keempat 31 sampai 35 sama dengan 6%. Yang kelima 35 sampai 40 sama dengan 4%. Keenam 40 kurang lebih 10%. Gender wanita 54%. Yang pria 46%. Pendidikan terakhir yang pertama SMA sama dengan 60%. Yang kedua D3 24%. Yang S1 14%. Yang S2 2%. Baiklah, data selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Andri. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil responden yaitu dari pekerjaan. Pelajar dan mahasiswa mencapai 44%, karyawan swasta mencapai 20%, PNS, Polri, dan TNI mencapai 14%, wira swasta 18%, yang belum bekerja hanya 4%. Baiklah, dilanjut dengan merek kendaraan, yaitu Honda mencapai 32%, Yamaha 42%, Suzuki 10%, Kawasaki 4%, dan lain-lain hanya 8%. Durasi penggunaan per tahun, yaitu yang hanya 1 tahun 18%, 2 tahun 8%, 3 tahun 28%, 4 tahun 14%, 5 tahun 6%, lebih dari 5 tahun 20%, dan lain-lain 6%. Selanjutnya, data yang akan disampaikan oleh Firdaus Pak Pahan. Oke, baik. Selanjutnya alasan memilih produk menurut yang pertama adalah produk dan layanan berkualitas sekitar 20%. Lalu yang kedua harga produk dan layanan murah sekitar 22%. Lalu selanjutnya yang bisa diandalkan hanya 8%.
brand dan image yang bagus sekitar 8%, dan direkomendasikan oleh teman atau keluarga sekitar 32%, dan lain-lain sekitar 8%. Lalu selanjutnya tingkat kepuasan konsumen. Di tingkat yang sangat puas sekitar 24%, lalu di tingkat yang puas sekitar 54%, di tingkat yang kurang puas sekitar 16%, dan lain-lain sekitar 6%. Kemungkinan rekomendasi dari orang lain ya sekitar 6%, 62%, lalu mungkin sekitar 32%, lalu yang tidak sekitar 6%. Menarik kesimpulan bahwa lebih dari 50 responder yang ada, usia rata-rata yang memiliki kendaraan berkisar dari 15 sampai 20 tahun, di mana di umur itu banyak pelajar dan mahasiswa dengan merek motor antara Yamaha dan Honda, dengan penggunaan kira-kira 1 sampai 3 tahun dari pembelian awal kendaraan bermotor tersebut. Dan biasanya mereka akan memilih merek tersebut dengan rekomendasi keluarga ataupun dengan kualitas dan bahan servis yang baik dari motor tersebut. Dan menurut mereka akan merekomendasikan motor dengan merek tersebut kepada orang terdekat. Sekian dan terima kasih.